SPBU tiga-tiganya tutup. Ya, artinya pasokannya kurang. Dan juga ada yang rusak tempat penyimpanannya itu. Ya. Dan kemudian yang kedua listrik. Listrik ya saya 30 menit baru rapat langsung mati kan. Ya. Dan setelah saya cek memang karena banyak tower-tower yang tumbang. Saya masuk ke Langkahan Aceh Utara, itu mungkin setiap 100 meter itu ada tiang listrik yang dari kayu. Bisa dibayangkan nggak kalau seandainya itu sebagian besar tumbang di kampung-kampung 2 jam dari kota Lok Semawe menuju ke Langkahan itu Aceh Utara 2 jam tumbang, sepanjang jalan 2 jam itu sebagian tumbang. It takes time. Kita nggak akan bisa, siapapun juga saya yakin nggak akan bisa untuk 1 hari, 2 hari, 3 hari menyelesaikan itu. Karena lokasinya memang dalam, lokasinya terpencil, ya aksesnya juga nggak gampang, tapi tumbangnya itu akan listriknya, kabelnya jatuh masuk ke air, kalau dihidupkan justru akan menjadi korsleting atau korban bagi yang lain. Terjadi cut off di sana. Jadi yang kita good newsnya adalah semua main line-nya, yang sutet-sutet besarnya itu, tadinya sutetnya ada yang roboh juga dari Arun menuju ke daerah Biren, ya itu roboh. Tapi saya tahu dengan cepat bisa diperbaiki oleh PLN. Nah problemnya adalah yang tadi yang menuju daerah-daerah kecil. Nah untuk Tamiang sendiri 2 hari lalu saya sudah menelepon Pak Bali, sampaikan langsung 30 menit saya akan rapat semua. Ya, dan kemudian kemarin waktu saya datang 2 hari lalu dengan Pak Presiden, alhamdulillah 3 SPBU-nya semua sudah on semua, sudah aktif semua, dan biasanya panjang antrinya, kemarin tidak. Artinya cukup pasokan, dan saya cek juga cukup pasokan. Kemudian kedua masalah listrik, main line-nya sudah, jalur utamanya sudah bagus, maka listrik di Tamiang sudah bagus. Saya terima kasih kepada PLN. Kemudian juga yang juga good news, waktu saya datang sana handphone susah. Karena apa? Semua operator seluler di sana juga towernya roboh, banyak. Tapi Menkom Digi, Ibu Meltia langsung datang, saya tahu. Ya, dan beliau langsung membawa para pimpinan operator seluler untuk dihidupkan. Dan alhamdulillah waktu kita ke sana itu handphone kita semuanya aktif semua di sana. Internet sudah aktif semua, sehingga semua informasi bisa berjalan baik. Yang kedua adalah pertemuan dengan Bapak Presiden, ya beberapa kali, cukup lama, ya beberapa jam, itu membahas mengenai masalah situasi bencana. Saya menyampaikan juga temuan-temuan saya, temuan-temuan dari menteri yang lain seperti Menteri Pertahanan, ya. Kemudian juga ada Pak Menteri Luar Negeri yang juga asli sana. Kemudian Mensesnek, Mensekap, kemudian Wakil Panglima TNI, Kasat, semua kita melakukan brainstorming untuk intinya mempercepat, mulai membicarakan masalah jembatan, fasilitas umum, jalan, itu yang paling penting sekali, infrastruktur. Setelah itu masalah fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pengungsian, dan lain-lain. Nah di antaranya saya menyampaikan tentang rencana mengirim IPDN ini ke Tamiang. Kalau mereka sudah cepat bisa melakukan, mereka bisa geser lagi mungkin ke Aceh Utara. Itu Pak Presiden memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Dan saya sampaikan Pak, ini win-win. Karena ini dari IPDN yang dikirim ini, selain tugasnya membersihkan, mereka juga membangkitkan, menghidupkan kembali pemerintahan. Karena ekspertisnya, spesialisasinya adik-adik yang IPDN ini, mereka adalah institut pemerintahan dalam negeri. Jadi bagaimana tugas mereka selain bersih-bersih, membangunkan sistem pemerintahan itu. Yang kurang apa, laptop misalnya ada yang rusak server,
kami akan upayakan dukung juga nanti. Dan kemudian beliau menyampaikan apresiasi, tanya berapa lama, sebulan. Bila perlu diperpanjang, perpanjang Pak. Dan ini menjadi bagian dari kurikulum. Ini menjadi bagian dari kurikulum ini. Jadi mereka juga dinilai ya, dan dimasuk nilai mereka. Bukan hanya sekedar kerja bakti ini. Ini adalah bentuk apa masuk dalam silabus macam KKN, tapi KKN yang dipercepat ya, kuliah kerja nyatanya itu. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.